Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 1D. Nama saya Tegar Rata Radiansyah dengan NIM 4444230126. Saya Kaisa Winanti dengan NIM 4444230123. Nama saya Sabrina Fadilah, NIM saya 4444230110. Nama saya Lila Rani, NIM saya 4444230127. Saya Maria Putriana, NIM saya 4444230116. Saya Sutiawati, NIM 4444230095. Di sini kami ingin menjelaskan hasil tugas statistik kami tentang data ukuran sepatu kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, yaitu data tunggal, mean, dan median. Mean di mana rumusnya sigma X per N. X itu total seluruh data, dan N itu banyak data. Ini ditambahin semua hasilnya 116, banyak datanya itu ada 30, maka hasilnya 38,8. Sedangkan untuk median itu adalah nilai tengah. Karena ini benar, maka kita ambil data ke-15 dan ke-16, yaitu 39 dan 39, lalu dibagi 2, yang hasilnya 78 dibagi 2 sama dengan 39. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data, yaitu modus. Yang kedua ada ukuran letak data, yaitu desil. Kita mulai dari modus. Untuk data tunggal, modus itu nilai yang sering muncul diketahui. Kita tuh punya 30 data. Yang pertama itu ada 36. 36 itu cuma ada satu data doang. 37 ada 4 data. 38 ada 7, dan yang paling banyak itu adalah 39. Jadi modusnya adalah 39. Yang kedua, untuk desil. Desil ini rumusnya tuh yang untuk D1 interval N plus 1 dibagi 10. Untuk D1 yang artinya di interval itu D1, jumlah datanya itu 30 ditambah 1 per 10. Yang artinya 32 per 10 sama dengan 3,2. Untuk desil 2, D2 itu rumusnya itu ada I N plus 1 per 10. Untuk desil 2 itu yang artinya D-nya ini ada 2, jadi intervalnya itu 2, N-nya 30 plus 1 per 10, 33 per 10 sama dengan 3,3. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran letak data, yaitu kuartil dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Di sini kuartil rumusnya ada karena ini kuartil 1, yang kita cari yang pertama itu 1/4 dikali N tambah 1. N itu adalah banyak data dari ukuran data yang kita cari. Jadi di sini ada 1/4 dikali 30 tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 31. Hasilnya itu 7,75. Nah, di sini kita cari data yang ke-7 dan ke-8, yaitu 38 dan 38. Berarti 38 ditambah 38 dibagi 2, hasilnya itu 38. Untuk cari yang kuartil 2, itu rumusnya 2/4 dikali N tambah 1 sama dengan 2/4 dikali 30 ditambah 1, yaitu 2/4 dikali 31. Hasilnya yaitu 15,5. Nah, di sini kita harus cari data yang ke-15 dan ke-16, yaitu 39 sama yang 15 39, dan yang ke-16 itu 39 juga. Jadi 39 ditambah 39 per 2, yaitu hasilnya 39. Untuk cari kuartil yang ketiga sama seperti kuartil 1 dan kuartil 2, yaitu rumusnya 3/4 dikali N tambah 1 sama dengan 3/4 dikali 30 tambah 1, yang artinya 3/4 dikali 31. Hasilnya 23,25. Kita harus cari data ke-23 dan ke-24, yaitu yang data ke-23 40 dan data ke-24 itu 40 juga. Jadi 40 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 40. Nah, yang kedua aku akan jelasin tentang persentil. Nah, di sini aku mau nyari persentil yang ke-20 sama yang ke-21. Yang pertama itu yang persentil ke-20. Rumusnya ada I dikali N tambah 1 per 100. I itu interval dan N itu banyak data. Karena interval yang mau aku cari itu yang ke-20, jadi 20 dikali 30 tambah 1 per 100. Hasilnya 620 per 100 sama dengan 6,2. Nah, buat yang persentil ke-21 itu rumusnya
rumusnya sama kayak yang sebelumnya. Jadi 21 dikali 30 ditambah 1 per 100. Hasilnya 651 per 100 sama dengan 6,51. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan dan simpangan kuartil. Yang pertama, jangkauan itu memakai rumus kuartil 3 dikurang kuartil 1, yang mana tadi kuartil itu sudah dijelaskan oleh Sabrina sebelumnya. Langsung dimasukkan saja. Ini hasil dari kuartil 3. 3,45 dikurang kuartil 1 yaitu 7,75. Hasilnya yaitu 15,5. Lanjut ke simpangan kuartil. Rumusnya yaitu 1/2 dikali range atau jangkauan. Jadi 1/2 dikali range, tadi range-nya itu 15,5. Dan didapatkan hasilnya 7,75. Saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata dan juga simpangan baku pada data tunggal. Jadi yang pertama, untuk mengetahui atau mencari simpangan rata-rata itu kita perlu mencari sigma dari XI dikurangi X bar dimutlakin. Nah, jadi XI-nya itu tiap-tiap data, ini ada 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, dan dikurangi dengan X bar, yaitu rata-rata yang sudah tadi dicari, yaitu 38,9. Di sini nilai 37-nya ada 4, jadi agar mempermudah kita langsung kali 4, begitupun yang lainnya. Didapatkan hasil, ditambahkan semua, didapatkan hasil 32,6. Nah, nilai dari sigma XI min X bar di mutlakin ini dimasukin ke rumus simpangan rata-rata, yaitu 1/n dikali sigma XI dikurangi X bar dimutlakin. Nah, diperoleh hasilnya itu 1,08 atau bisa dibulatin menjadi 1,1. Itu adalah nilai simpangan rata-ratanya. Yang kedua, untuk mencari simpangan baku, kita harus mencari ragamnya. Sebelum mencari ragam, kita perlu sigma XI dikurangi X bar dikuadratin. Nilai ini bisa kita cari, bisa kita dapatkan dari ini, dikuadratin. Jadi hasilnya adalah 184,7. Dimasukin ke rumus ragam, yaitu 1/n dikali sigma XI min X bar dikuadratin, menghasilkan 6,15. Lalu dimasukin ke rumus simpangan baku, yaitu akar dari ragam. Jadi ditulis akar dari 6,15 diperoleh hasil 2,5. Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kelompok, tentang data ukuran sepatu kelas 1D menggunakan yang bagian pemusatan data. Yang pertama, sebelum mencari bagian pemusatan data, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi dengan aturan Sturges apa Sturges lah, nggak tahu, pokoknya ya itu caranya. Kita pertama nentuin range-nya dulu. Range-nya itu ada di mana nilai max dikurang dengan nilai min, yaitu di sini kita punya data nilai max-nya adalah yang tertinggi adalah 43 dikurang dengan nilai terendah nilai min yaitu 36, yaitu hasilnya 7. Terus yang kedua, kita mencari panjang kelas dengan cara 1 ditambah 3,3 log n, di mana n-nya itu sama dengan data, yang berarti 1,1 log 30, yang hasilnya itu 5,87 yang dibuletin menjadi 6. Terus yang ketiga, kita mencari panjang kelas, panjang kelas yaitu dengan cara range dibagi kelas, yaitu dengan nilai 7 dibagi 6 yaitu 1. Kemudian kita membuat di sini tabel dari ukuran-ukuran itu dari 36 sampai 43 dengan jeda 1-1.
Terus ditambah juga tepi bawahnya dengan mengurangkan 0,5 di setiap angka ukuran, terus juga tepi atas dengan menambahkan 0,5 di setiap ukuran. Selanjutnya itu ada FI. FI itu ada frekuensi di mana di angka 36 ada 1 dan sampai seterusnya. Yang terus kemudian XI. XI ini adalah nilai tengah di mana dari 36 sampai 37 itu nilai tengahnya 36,5 terus hingga sampai ke nilai 42,5. Nah, terus FK yaitu frekuensi kumulatif. Di sini tinggal menambahkan saja dari 1 ditambah 4 menjadi 5 hingga seterusnya sampai jumlah datanya 30. Nah, terus ada FI dikali XI yaitu untuk menentukan berapa nilai total seluruh data. Pos dulu. Nah, oke, setelah tadi mendapatkan nilai range, kelas dan panjang dan juga sudah membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita dapat mencari bagian pemusatan data yaitu mean, modus dan median dari data kelompok. Yang pertama itu ada mean dengan rumusnya sigma FI dikali XI per n, di mana nilai sigma FI dikali XI-nya ini ada 1180 dan juga n-nya ada 30 data yang hasilnya adalah 39,3. Selanjutnya itu ada modus dengan rumus tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2, yang dimana D1-nya itu adalah selisih frekuensi dari nilai modus dikurang dengan selisih sebelumnya, yang D2 adalah selisih nilai modus dengan frekuensi setelahnya dikali interval, yang dimana intervalnya itu dari 38 ke 39 yaitu berjarak 2. Lalu memasukkan angkanya di mana 38,5 ditambah 2 per 2 tambah 3 dikali 2 yang hasilnya adalah 39,3. Selanjutnya adalah menentukan nilai median dengan rumus tepi bawah ditambah setengah nilai data dikurang frekuensi sebelumnya dikali frekuensi median dikali interval. Dengan tepi data 38,5 ditambah setengah data yaitu 30 dibagi 2 yaitu 15, dan juga frekuensi dari sebelumnya yaitu frekuensi sebelum kelas median yaitu ada 12, dan juga F median. F median itu ada 9 dikali dengan 2 yang hasilnya adalah 39,2. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.